Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Real Madrid coba bajak Mike Mignon dari AC Milan. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak kiper AC Milan Mike Mignon tampaknya menemui jalan buntu akibat tuntutan gaji yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan laporan bahwa Real Madrid mulai menunjukkan ketertarikan serius untuk membajak sang penjaga gawang. Sejak bergabung dengan Rossoneri, Mike Mignon telah menjadi sosok penting di bawah mister gawang, berperan besar dalam kemenangan AC Milan meraih Scudetto serta membawa tim hingga semifinal Liga Champions. Namun hubungan antara Mike Mignon dan manajemen AC Milan mulai menemui kendala, khususnya terkait negosiasi kontrak baru. Kontrak Mike Mignon yang saat ini akan berakhir pada Juni 2026, namun pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak menghadapi hambatan besar. Salah satu poin utama yang menjadi penghalang adalah tuntutan gaji yang diminta oleh Mike Mignon. Kiper berusia 28 tahun tersebut dikabarkan meminta gaji sebesar 7-8 juta euro per musim, angka yang jauh melebihi batas gaji yang siap dibayarkan pihak Milan, yaitu maksimal 5,5 juta euro per musim. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh bintang Milan lainnya, Rafael Leao. Dengan situasi kontrak Mike Mignon yang belum jelas, membuat Real Madrid mulai menunjukkan ketertarikan. Klub raksasa Spanyol tersebut sedang mencari kiper andal setelah menghadapi kesulitan menemukan penjaga gawang yang konsisten dalam beberapa musim terakhir. Mike Mignon dipandang sebagai pilihan yang potensial bagi Los Blancos. Meskipun ada kekhawatiran terkait riwayat cedera sang kiper, Mike Mignon mengalami beberapa cedera otot termasuk cedera betis yang membuatnya absen selama beberapa bulan pada musim 2022-2023. Dengan kondisi saat ini, masa depan Mike Mignon di AC Milan masih belum jelas. Jika Milan tidak mampu memenuhi tuntutan gaji yang diajukan, kemungkinan besar Rossoneri akan mempertimbangkan untuk menjual Mike Mignon pada musim panas mendatang. Dilema Paulo Fonseca terkait pemain nomor 10 di AC Milan. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca tengah dihadapi dengan tantangan dalam menemukan gelandang serang yang dapat menjadi pemain inti dalam sistem permainannya. Meskipun ia telah menegaskan pentingnya peran tersebut, namun hingga kini belum ada pemain yang benar-benar tampil konsisten dalam posisi itu. Dalam pertandingan pramusim, Mattia Liberali dan Christian Pulisic sempat diuji sebagai playmaker. Dengan Pulisic tampaknya akan mendapat kesempatan lebih besar saat musim dimulai. Namun dalam laga melawan Parma dan Lazio, Fonseca memutuskan untuk mengembalikan Ruben Loftus-Cheek ke posisi yang sebelumnya digunakan Stefano Pioli untuknya di musim lalu. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi fisik pemain serta taktik yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Sayangnya, penampilan Ruben Loftus-Cheek belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang paling cocok untuk mengisi peran perekat antara lini belakang dan lini depan Milan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengubah formasi menjadi 4-3-3, memberikan kebebasan lebih bagi Tijani Reinders yang telah menunjukkan performa impresif bersama timnas Belanda selama jeda internasional. Dalam formasi ini, Tijani Reinders dapat bergerak bebas di lini tengah yang terdiri dari 3 pemain dengan peran defensif saat tidak menguasai bola dan menyerang saat tim menguasai bola. Fonseca juga mempertimbangkan menggunakan Josef Fofana sebagai jangkar di lini tengah, didampingi oleh Yunus Musa atau Ruben Loftus-Cheek sebagai mezzala lainnya, seperti yang telah disarankan oleh legenda Milan Massimo Ambrosini. Selain opsi di atas, ada juga gagasan untuk mempercayakan posisi playmaker kepada pemain muda berbakat Mattia Liberali. Pemain ini tampil mengesankan selama tur pramusim di Amerika Serikat dan telah menunjukkan kemampuannya di Serie C meski usianya masih sangat muda. Meski beresiko, memberikan kesempatan kepada Liberali bisa menjadi keputusan berani yang justru membawa dampak positif bagi tim Rossoneri. Tanggapan Maurizio Sarri terkait Kans tangani AC Milan.
Ex-pelatih Lazio Maurizio Sarri menolak berkomentar mengenai kemungkinan dirinya menjadi kandidat untuk menggantikan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan, meskipun tim tersebut tengah menghadapi awal musim yang sangat sulit. Hingga saat ini Rossoneri masih mencari kemenangan pertamanya dan memiliki pertahanan terburuk di Liga dengan kebobolan 6 gol sejajar dengan Atalanta dan Lecce. Meskipun tengah mengalami situasi sulit, Fonseca tetap mendapat dukungan penuh dari manajemen AC Milan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Giorgio Furlani. Namun, spekulasi mengenai pemecatan Fonseca terus berkembang, terutama jika Milan mengalami kekalahan dalam pertandingan penting melawan Liverpool dan Inter Milan. Maurizio Sarri yang sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih Milan sejak awal musim panas memberikan komentar singkat saat diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya mengambil alih kursi pelatih di AC Milan, ia memilih untuk menjaga rasa hormat terhadap Fonseca dan menolak untuk terlibat dalam spekulasi tersebut. Saya merasa tidak pantas untuk membahas hal ini sekarang. Perlu ada rasa hormat. Paulo Fonseca adalah pelatih yang bagus dan orang yang berkelas. Saya pernah bertemu dengannya. Dia masih di awal perjalanan dan seharusnya diberikan ketenangan. Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini. Milan memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Sekuatnya kuat, ujar Maurizio Sarri. Maurizio Sarri dengan tegas menunjukkan sikap profesionalnya dengan menolak terlibat dalam rumor tersebut. Sementara masa depan Paulo Fonseca di AC Milan akan sangat bergantung pada hasil pertandingan berikutnya, khususnya di laga melawan Liverpool dan Inter Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.